Oke, shalom semuanya yang ada di Indonesia, di Eropa, dan yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia, di Zoom dan di TikTok. Luar biasa. Nah, sekarang ini kita masuk ini ya, ke koinonia kita pada malam hari ini. Nanti ayatnya dari 1 Tesalonika 5 dan Wahyu 13. Karena nanti Indonesia, ketika seluruh dunia aman, nanti Indonesia akan mengalami masa-masa turbulensi. Dan justru saat-saat ini, ya ini Indonesia ini sudah de facto-nya ini ya sudah bubar ya, sudah kalau rumah tangga ini udah berantakan Indonesia ini ya. Tinggal ketok palu, sidang pengadilan cerai udah selesai. Karena udah nggak ada uang. Dan sekarang ini Prabowo ini terpaksa merapat ke Israel dan ke Amerika ya. Jadi wakil komandannya BOP, Board of Peace. Dan itu ditentang. Tinggal selangkah lagi menuju membuka kedutaan Israel di Indonesia. Sebetulnya kalau dalam tahun ini Indonesia buka kedutaan Israel di Indonesia, saya yakin nggak jadi bubar. Dan Anda tahu nggak Freeport itu diperpanjang kontraknya sampai 2064. Ya kan, hak pengelolaannya kan. Padahal itu kan punya kita, punya kalian, punya Indonesia. Lalu hak pengelolaannya diperpanjang oleh Amerika. Waduh kacau sekali nih ya. Kenapa dikelola saudara? Karena takut kalau diambil alih sama Indonesia, maka Papua akan ribut. Ya, begitu Papua ribut, maka Freeportnya akan diambil sama Papua. Kalau sekarang kan nggak bisa diambil oleh Amerika. Kalau sampai Papua pecah, itu diperhitungkan ya. Kalau sampai Papua lepas dari Indonesia, itu sudah dipegang oleh Amerika. Kalau Freeportnya dipegang Indonesia, maka sama rakyat Papua akan dijual kepada siapa? Penawar tertinggi, ya kan, entah Israel, entah Amerika, dan itu diperhitungkan, ya. Nah, tapi kita ini nggak bicara politik, saya hanya memberi info kepada Anda, segitulah parahnya. Nanti di Amerika, saya akan bikin seminar dari 1 Tesalonika 5 dan Wahyu 13, topik yang sama, tapi berbeda perspektif ya, Indonesia di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga, dan deklarasi antikristus. Tapi kalau hari ini, kita lagi bicara tentang bagaimana nanti ya, antikristus. Kemarin kan saya bilang nanti antikristus itu mulainya dari deklarasinya itu nanti ya dimulai dari Indonesia. Tetapi antikristus itu nanti adanya ada di Iran. Maksudnya deklarasinya itu begini. Saat ini Indonesia ini adalah peralihan, transisi. Islam itu sudah ditinggal. Orang-orang udah mulai berani, tapi yang radikal makin edan, makin berani. Hanya di zaman Prabowo orang-orang radikal ini nggak berani nampak. Kenapa? Karena disapu bersih. Ya, ada deal khusus. Tetapi saya kira deal itu tetap ada harganya dan Prabowo uangnya terbatas. Jadi kalau Prabowo ini serba salah, kalau dia merapat ke Israel pasti berontak, kalau tidak merapat ke Israel nggak punya uang. Lebih suka yang mana saudara kalau Anda? Kalau saya sama-sama bubar, mendingan saya merapat ke Israel. Kalau tidak merapat ke Israel, bubarnya nggak punya uang. Kalau merapat ke Israel, bubarnya gara-gara Indonesia buka kedutaan Israel. Suka mana? Suka bubar karena nggak punya uang. Orang cerai karena nggak punya uang, apa cerai dalam keadaan kaya, tetapi selingkuh. Suka yang mana, saudara? Indonesia ini kan selingkuh ini kan. Suka bubar karena miskin atau bubar karena selingkuh. Tapi kaya. Kata orang MLM, lebih baik kamu nangis di dalam mobil BMW daripada kamu nangisnya di pinggir jalan sambil naik sepeda ontel. Aduh. Tapi itu kan fakta kan, yang saya bilang ini kan fakta kan. Lebih baik nangisnya di dalam mobil BMW daripada nangisnya naik sepeda ontel. Nah, itulah gambarannya Indonesia kan. Kan dianggap selingkuh kalau pergi sama Israel. Ya sekarang aja ini udah dianggap selingkuh nih Prabowo nih kan, udah dicaci maki oleh menteri-menterinya dan para koalisinya nih. Oke, itulah yang terjadi. Cuman kita akan bicara ya bagaimana nanti Indonesia ini sudah tegang begini. Disitulah antikristus itu akan memberikan tanda-tandanya. Mengapa? Karena Indonesia ini bekas negara Islam terbesar di dunia dan tidak berhasil jadi negara Islam. Negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia tetapi tidak berhasil jadi Islam, jadi negara Islam ya.
Dan ini merupakan suatu aib. Lalu apa yang akan terjadi? Saudara? Ya mereka akan memberikan tanda-tanda antikristus. Yaitu apa? Anti Yahudi dan anti Kristen. Anti Yahudi dan anti Amerika. Sementara Prabowo-nya justru mau menerapat kepada Yahudi dan kepada Amerika. Makanya tanda-tandanya dari sini. Antikristus itu nanti akan mulainya dari Iran. Ya, dalam buku saya Khilafah Terakhir ya. Antikristus itu mulai dari, dan saya sudah nulis dari tahun 2016 ya, ini sudah 10 tahun yang lalu. Iran ini adalah pewaris Syiah maksudnya ya, bukan orang Persia, tapi orang Syiahnya. Karena sekarang penguasanya kan nggak jadi digeser. Sekarang ini lagi perang urat syaraf antara Iran dengan Amerika dan Israel, tripartit. Ya kan? Apakah Rusia akan bela Iran? Nggak mungkin. Apakah Cina akan bela Iran? Nggak mungkin. Itu nanti akan saya sajikan di dalam seminar saya di Los Angeles. Jangan Anda pikir nanti Rusia ini akan sama Iran. Rusia ini akan merapat ke Amerika. Cina itu yang nanti akan menghidupkan kembali negara-negara Islam demi perekonomian. Karena Cina itu nggak suka perang. Tapi dia akan modalin. Ya, dia akan menjadi pemodal. Akan menjadi bohir bagi bangkitnya antikristus ini. Demi melawan Israel dan sekutu Israel dan Amerika. Karena kan sekarang ini kan Amerika jadi sekutunya Israel. Pasca perang dingin ini. Menjadi sekutu paling kuat bagi Israel. Kalau nanti Amerika dengan Israel, maka mau nggak mau Cina harus dengan negara-negara Islam, membangkitkan negara-negara Islam. Yang paling mungkin hanya jadi peperangnya itu bukan Amerika lawan Rusia, saudara ya, tapi Cina melawan Amerika. Itu yang perang utamanya. Lalu mereka membangun aliansi, ya kan? Perangnya seperti apa? Perangnya perang ekonomi, tetapi nanti akan meledak. Ya nggak tahan. Perang ekonomi, saudara. Ini bukan perang konvensional, tapi nggak tahan. Ya kan? Akhirnya mereka saling meledakkan diri sendiri. Mereka ya bukan kirim pasukan, tapi dengan berbagai macam kiriman. Ya kan? Bukan ngirim tentara, tapi ngirim yang aneh-aneh. Ya, dan ujung-ujungnya tetap Timur Tengah. Kapan itu? Ya kira-kira 10-20 tahun lagi ya. Kira-kira ya 10 atau 5-15 tahun lah hitungannya. Sebab kita nggak tahu nih 5 tahun ini kan terjadi apa. Dan tidak ada yang bisa tahu pasti. Tapi yang jelas mungkin saya akan melihat era itu ya. Antara 5-20 tahun deh, bilang aja begitu ya. Tapi kepanjangan, ya 5-15 tahun. Antara itu ya. Kalau 5 tahun ini ya saya rasa masih terlalu dekat. Ya. Ya antara 10 tahunan. Jadi kalau dugaan saya kemarin ya 10 tahunan lagi nanti. Dan itu mengerikan sekali ya. Perang yang membingungkan. Perang yang membingungkan. Ya, enggak perang tapi perang. Orang bisa sekonyong-konyong bisa mati. Sekonyong-konyong nanti ada pandemi, sekonyong-konyong nanti negaranya bisa bubar, ya kan? Sekonyong-konyong negaranya bisa bubar, bisa hilang gitu dalam satu malam. Oke, ini sekonyong-konyong tiba-tiba orangnya pada mati semua. Itu loh, ini bukan perang konvensional. Ya, wah mengerikan sekali. Dan kita nggak mengerti apa yang terjadi. Nah, hari ini kita belajar ya tentang di tengah masa damai. Yang tadi semua aman, damai, tenang. Ya, tiba-tiba kesusahan itu datang. Bagaimana kesusahan itu datang? Yaitu ketika Cina tiba-tiba membangkitkan negara-negara Islam. World War China and Islam ya judulnya ya sebenarnya. World War China and Islam. Saudara, perang dunia dulu pernah saya sajikan di dalam Suara Kenabian yang jam 9 malam ya, yang perang dunia. Islam itu ada di semua perang ya, mulai dari lahirnya Islam, ya, memerangi seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Andalusia, lalu memerangi Yerusalem dan seluruh orang Kristen, ya, dan akhirnya melakukan perang salib ya. Kemudian masuklah di dalam era Perang Dunia Pertama. Nah, kita kan masuk dalam Perang Dunia Pertama. Ya, kita akan potong kalau nggak nanti nggak keburu ya sejarahnya ya. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang naga, maka satu-satunya negara dunia
yang simbolnya adalah naga, ya Cina, ya. Dan negara besar yang simbolnya naga ya Cina. Makanya tahun 2000 dikatakan the rise of the dragon. Sejak tahun 2000 itu, ya, dan kebetulan itu tahun naga dan ya tahun lahirnya anak saya, itu adalah the rise of the dragon. Yang disebut the rise of the dragon. Dan kita tahu ini adalah negara naga, negara para naga. Ya. Semua simbol naga itu ada di mana-mana di Cina. Dan orang Cina itu kalau udah Shio naga, wah ini mungkin orang hebat maunya begitu. Tapi shio naga yang kere ya banyak, ya saudara ya. Shio naga yang kere itu ya banyak. Kenapa orang shio naga banyak yang gagal? Karena sombong. Orang shio naga itu biasanya sombong. Saya dulu menghitung, maaf saudara ya, ini jangan kamu nanti bilang saya sesat. Tapi saya pernah ngitung, Salomo itu sionya naga. Ya, Yesus itu kalau dihitung pakai sionya naga juga. Ya dulu pernah saya hitung ya. Ajaib ya. Si Yesus itu sionya naga. Ya, kalau dia lahirnya tahun 0 tetap sio naga, lahirnya tahun 4 sebelum Masehi kan. Tetap sio naga, ya. Nah itu ya, itu pernah saya hitung Salomo sama Yesus itu sionya naga. Ajaib ya. Raja besar. Nah, sesat lagi dengan sesat sekarang mulai ya, angel ya. Ketika Wahyu 13 cerita tentang bahwa naga itu menyembuhkan binatang yang sudah hampir mati. Binatang yang hampir mati itu siapa, saudara? Kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa itu adalah antikristus. Siapakah antikristus? Anti dari Kristus. Siapakah Kristus? Apakah Kristus? Kristus adalah yang diurapi. Siapakah yang diurapi? Satu, Yesus kan diurapi, para imam diurapi. Tetapi kalau kita cerita sekelompok orang atau bangsa, siapa yang disebut yang diurapi? Satu orang Israel, dua orang Kristen. Itu disebut dengan orang-orang yang diurapi. Jadi kalau kamu anti Yahudi, kamu anti dengan orang Kristen, maka kamu adalah anti Kristus. Ya, siapakah yang anti Israel, anti Yahudi? Orang Islam. Itu ya, itu logikanya ya, supaya kamu jangan bingung. Nah, sekarang kita masuk, ya. Coba kita lihat dari sejarah Perang Dunia Pertama ya, sejarah Perang Dunia Pertama nih. Perang Dunia Pertama ini adalah Kaiser Jerman, ya. Dia ingin mengalahkan Inggris dan sekutu-sekutunya. Karena ketika imperialisme dunia, ketika penjelajahan dunia, Jerman ditinggal sendirian. Belanda pergi, Portugis pergi, Spanyol pergi, ya. Semua pergi ke seluruh dunia keliling. Ya, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, Prancis. Mereka berangkat, ya, mereka kirimkan armadanya. Jerman enggak, saudara ya. Kenapa enggak? Padahal punya pantai ya. Saya juga enggak ngerti kenapa enggak. Nah, ketika orang-orang ini lagi pergi bersama dengan tentaranya, negaranya kan kosong, ya kan? Wah, dapat ini. Wah, terus dengar lagi. Wah, dapat minyak di sana, minyak di sini. Maka Jerman ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Daripada dia keliling kemana-mana, mendingan begitu dia dengar tahun 1000 ya tahun pokoknya di abad ke akhir abad 19 permulaan abad 20 minyak ada di Arab ya kan, maka dia ingin kuasai minyak di sana, saudara. Maka dia pergi, ya, dia kerjasama dengan Ottoman Empire. Zaman itu Ottoman masih kuat ya. Indonesia Nusantara saja, Sultan Nusantara itu bayar upeti sama Ottoman, ya kan? Mau Sultan Penang, Sultan yang di Makassar, mau Sultan yang di Jawa, Sultan yang di Tidore, Ternate, ya Sultan yang di Sumatera, Sultan yang di Aceh, bayar upeti sama Ottoman Empire. Nah, jadi Ottoman Empire itu yang menguasai seluruh jazirah Arab, ya, dan Ottoman Empire ini baru kalah perang sama Inggris. Makanya supaya jangan dikuasai oleh Inggris, maka Jerman kemudian dia kerjasama dengan Ottoman Empire yang identik dengan Islam.
Lihat, Islam ada di situ. Ya, kamu jangan bilang perang dunia pertama itu pemicunya adalah orang kafir. Islam, mengapa? Karena si Ottoman ingin membebaskan diri. Ya, tapi akhirnya perang dunia pertama kan Jerman sama Ottoman Empire kalah. Ya kan? Kalah. Bahkan si Ottoman Empire ini terpaksa harus melepaskan Levan, Syria, Yordan, ya tepi barat itu ya. Venesia, Levan itu daerah Levan namanya. Maka diserahkan. Jadi daerah otonominya Inggris karena kalah perang. Lihat Islam ada di sana. Ya. Lalu Hitler kudeta, ya. Kaisarnya di kudeta, dia bikin ya, sistem pemerintahan baru. Maka Hitler dia kerjasama dengan Grand Mufti di Yerusalem, di Palestina, untuk menghasut negara-negara Arab supaya pro sama Hitler. Ya, Islam lagi, Islam lagi. Ya, nanti kita tarik ke belakang sedikit ya, tapi ini Islam lagi. Jadi perang dunia kedua itu, ya, siapa yang memicu perang dunia kedua? Hitler sama Islam. Kamu jangan ngomong enggak. Nyatanya Hitler itu aliansi, kalau enggak dia nggak berani. Ya kan, dia bunuh 6 juta orang Yahudi atas dasar pesanan dari Palestina. Dan masuklah dalam era Cold War. Tapi sebenarnya ada ya sebelum Cold War ya. Sebelum Cold War ya, coba lihat. Israel kan berdiri tahun 1948 dengan bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana Hitler beserta orang-orang Palestina, ya, Mufti Palestina dan negara-negara Arab berusaha membunuh 6 juta, telah membunuh 6 juta orang Yahudi. Lihat, siapakah musuh Israel dari tahun 1948 sampai 75? Islam. Bahkan sampai dengan detik hari ini, siapakah musuh Israel? Islam. Islam lagi. Ya. Lalu masuklah dalam perang dingin Rusia. Siapakah aliansi dari Rusia, USSR, di Soviet Union ini? Melawan Amerika, melawan Israel, melawan NATO. Siapakah musuh dari NATO? Siapakah musuh dari Barat? Soviet aliansi dengan Islam. Ya, Islam lagi. Islam, ya, dengan Islam. Ya, Cold War era, Soviet alliances with Islamic nation ya. Afghanistan, Syria, Egypt, Irak, South Yemen, Algeria, Libya, bahkan negara-negara Arab yang lain. Qatar sekalipun semuanya ya. Semuanya. Loh, mereka ininya the euro-nya sama Amerika, Qatar ya, UEA, Arab Saudi, tetapi de facto-nya mereka sama Soviet ya. Oh itu jangan ditanya lagi, tuh film-film Hollywood aja sudah nyeritain itu ya, sudah jadikan film bahkan ya. Artinya cerita itu memang udah bukan cerita rahasia lagi. Ya. Lalu era perang dingin kan selesai, ya kan? Sekarang tinggal Israel lagi. Siapa musuhnya Israel sejak tahun 1975? Masih Islam, termasuk Indonesia, ya kan? Iran yang paling kenceng, Syiah, ya, Syiah yang paling kenceng memusuhi Israel. Dan di era ini ya terjadi kebangkitan Islam, ya kan, di seluruh dunia sejak tahun 75 itu, kebangkitan Islam di seluruh dunia. Masuk Indonesia, tadinya Indonesia baik-baik saja, tiba-tiba jilbaban semua kan, jadi tidak baik-baik. Ya,
kita negara Islam paling besar di dunia, kita negara Islam paling selalu dihembuskan tuh sejak tahun 75 ya. Kita ini adalah negara Islam paling besar di dunia. Lalu Soeharto lengah, dia izinkan Islam masuk panggung politik. Habis dia. Bukannya dia tambah kuat, tahun 98 yang menggulingkan Soeharto siapa? Islam. Yang menggulingkan Soeharto itu Islam. Kita akan jadikan Indonesia masyarakat madani. Islam, saudara, kamu jangan ngomong bukan Islam, Islam ya. Indonesia masyarakat madani itu artinya Indonesia seperti zaman Madinah, di mana orang Kristen dan orang Yahudi itu diusir, ya, dan menggunakannya hukum Islam. Padahal tadinya Madinah itu kotanya orang Kristen dan kotanya orang Yahudi. Itu ya. Nah, lalu ya kan di zaman tahun 75 sampai dengan tahun 2000 ya Islam kan mulai kan ngebom sana ngebom sini kan. Ya kan? Ngebom sana ngebom sini, kacau nih Islam ini kan. Dibom semuanya seluruh dunia. Ya, teroris, makanya terkenal sebagai teroris, dan Indonesia menjadi salah satu negara produsen teroris, eksportir teroris. Ya kan? Itulah yang terjadi. Tiba-tiba terorisme di seluruh dunia surut, mereka fokus dengan Israel. Bagaimana mau melenyapkan Israel? Siapa saudara? Islam. Islam lagi. Ya. Islam lagi, Islam lagi. Serem. Ini orang-orang Islam ini serem. Perang Dunia Pertama, Ottoman Turki. Perang Dunia II, maksudnya yang jadi komandannya Islam itu ya, Mufti Palestina. Perang Dingin, Afghanistan, ya kan? Irak, Syria. Bahkan Khamenei kan menggunakan komunis sebelum diteladung sama dia sendiri kan. Ya kan menggunakan komunis untuk menggulingkan Pahlavi kan. Kemudian Perang Dingin selesai, Israel diganggu lagi tuh, ya kan? Diganggu lagi sejak 1975, diganggu terus ya. Waduh, kacau sekali nih. Terus ya perjanjian demi perjanjian, Islam lagi. Dan menghasut seluruh negara-negara, dan akhirnya Israel berhasil menundukkan Yordania, Mesir, Arab Saudi, ya, Maroko, Libya, ditundukkan sama Israel. Deal. Yang sisanya tidak mau adalah orang Syiah yang nggak mau. Ya, karena di situ adalah perebutan kekuasaan siapakah negara Islam yang paling berpengaruh di dunia. Maunya Indonesia ya Indonesia, tetapi Indonesia cupu. Kalah sama Iran, penduduknya cuma 80 juta. Ya kan? Indonesia penduduknya 280 juta. Ini bukan masalah penduduk, ini masalah orang radikal yang menguasai Iran, makanya berani. Indonesia cupu karena orang radikalnya gagal berkuasa. Kenapa? Karena konspirasinya itu digagalkan oleh Gus Dur. Aduh, maunya kan si Rais itu kan, si Amin Rais yang mau jadi presiden kan, mau dia bikin masyarakat madani, masyarakat Madinah. Ternyata disleting sama Gus Dur. Lalu Gus Durnya disleting balik sama Amin Rais, ya, diangkatlah Megawati dan bubar. Cita-cita membangun itu ya masih ada, tetapi gagal terus. Ganti SBY. Harus deal dengan Islam, disitulah Islam makin kuat karena harus deal dengan Islam radikal. Lalu Jokowi, ya kan, harus deal. Puncaknya adalah Ahok itu ya, pemenjaraan Ahok. Wah, itu biadab sekali ya. Tapi kemudian zamannya Prabowo, kamu pernah dengar isu teroris nggak zaman Prabowo? Nggak ada, karena deal semua makanya duitnya habis Prabowo itu. Dia harus deal dengan semua orang. Ya kan? Dia harus deal. Menteri-menterinya kan boikot dia terus kan. Tapi nanti suatu ketika itu tadi ya, kalau Prabowo pengen bener sama-sama bubar, mendingan bubarnya punya duit dalam kondisi punya uang.
ya kan? Nah, itu ya. Nah, lihat sekarang ya di abad ke-21 ya, setelah The Rising of the Dragon tahun 2000, masuklah dalam 2001, 2002 Islam bikin proyek obor One Belt One Road, ya kan? Dia deal semua. Yang disasar apa, saudara? Negara Islam. Yang disasar negara-negara Islam, ya kan? Negara-negara Islam yang sudah bangkrut, ya kan? Karena kalah bersaing, ya tentu saja kalah bersaing. Lah bagi Islam gampang. Amerika sudah tidak tertarik dengan negara-negara Afrika yang miskin. Kesempatan sama Islam dia masuk. Ya, dia bangkitkan, dia sembuhkan lukanya. Si The Beast ini orang-orang, ya kan antikris ini kan The Beast. Ya, disembuhkan lukanya. Islam ini kan sudah mau punah kemarin. Nah, sekarang Islam di seluruh dunia itu tiarap semuanya. Karena capek, gara-gara perang sama Israel nggak menang-menang 80 tahun. Perang sama Israel nggak menang-menang, capek. Udah capek, udah pada 80 tahun kita perang nggak menang-menang. Akhirnya Arab Saudi tahu diri, Yordan tahu diri, Mesir tahu diri. Yang belum tahu diri adalah orang Syiah dan orang Indonesia belum tahu diri. Tapi Prabowo sudah mulai tahu diri. Masalahnya pengikut-pengikutnya Prabowo ini belum tahu diri. Prabowo-nya sudah membaca situasi. Tidak bisa, kita habis uangnya. Saya harus baik-baik sama Amerika, saya harus baik-baik sama Israel. Amerika bilang, Prabowo orang hebat, ini sahabat saya. Ini orang hebat, saya nggak berani sama Prabowo. Wih, tepuk tangan semua. Benjamin Netanyahu bilang, Prabowo adalah sahabat baru saya. Wejan, saudara. Hebat kan? Kamu pernah nyangka begitu nggak? Kamu pernah mikir begitu nggak? Ada apa di balik cawat, ya kan? Balik cawatnya Prabowo, ya kan? Udang di balik cawatnya Prabowo tuh ada sesuatu. Nah, Indonesia yang dulu adalah negara Islam terbesar, yang selalu ngutukin Israel. Zamannya Jokowi hampir tiap hari tuh, makanya Jokowi kan kena azab itu kan, ngutukin Israel. Prabowo nggak berani ngutukin Israel, dia ngomongnya dengan bahasa bersayap, ya kan? Si menterinya yang nekat, ya kan? Tapi buat Indonesia, kalau dia tidak merapat ke Israel dan Amerika, dia nggak punya uang. Sekarang Prabowo gara-gara keluar 17 triliun, dia bawa proyek 600 triliun plus 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 plus, ya plus 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 plus. Dia dapat proyek plus 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 plus. Bahkan mau bikin melanjutkan proyek nuklir zamannya Lik Wilarjo. Ya, waktu itu masih zamannya Soeharto. Proyek nuklirnya mau dilanjutkan bersama Amerika. Kalau kamu punya nuklir, kamu punya bisa-bisa listrik kamu gratis loh. Kalau listrik gratis, kamu tidak perlu bensin. Kenapa? Karena mobilmu pakai mobil listrik semua. Ya kan? Nggak perlu bayar kan? Kalau sekarang listriknya Indonesia kan kebanyakan pakai BBM, pakai solar. Tapi nanti kalau kalian punya nuklir, listriknya itu gratis. Bisa-bisa gratis loh listriknya kalian. Ya, hati-hati aja jeblok. Nuklirnya jeblok, membaunya dicepu. Waduh, puyeng dah. Nah, tapi di era itu, Cina itu gerilya. Gerilya, didatangi satu-satu tuh negara-negara Islam yang lagi kolab. Termasuk Indonesia. Tapi Jokowi ingkar janji. Makanya marah Cina. Ya, Jokowinya ingkar janji. Jokowi mah sama siapa saja ingkar ya. Ya, nggak bapaknya, nggak anaknya sama saja suka ingkar janji ya. Anaknya juga sama si Gibran itu, apa? Si Kaisang itu kan, janji-janji manis nggak dikawin ya, udah ditiduri nggak dikawin ya, kurang ajar tuh si Kaisang ya, penjahat kelamin juga tuh anak tuh ya. Penjahat kelamin tuh ya si Kaisang itu, gila itu ya. Marah lah Cinanya kan, kereta busnya mau dirampas, mau diminta lagepan semuanya ya, Prabowo lagi adalah bayarin lagi.
supaya jangan ruwet, udah ada jangan ruwet, bayarin lagi, keluar duit lagi buat bayarin kereta wusi itu berapa ratus triliun lagi, coba bayangin, gila kan. Makanya Prabowo bilang kita harus dekat dengan Amerika, kita harus dekat dengan Israel. Lah, Cinanya tambah kelakepan. Waduh, kita kehilangan sekutu nih. Karena Prabowo bilang, kita akan menjadi lebih Amerika. Kita ingin Indonesia itu menampakkan kehadiran Amerika lebih banyak lagi. Dan tentu saja Israel. Kalau bilang Amerika ya satu paket sama Israel. Donald Trump itu ya satu paket sama Benjamin Netanyahu. Inilah sahabat baruku, katanya Benjamin Netanyahu kan. Tapi Cina tetap konsisten, dia tenang. Cina itu nggak banyak ribut ya. Dia tuh orangnya nggak banyak ribut. Maka dia datangin satu-satu tuh negara-negara Islam. Direkrut satu-satu, dibiayain, dibayarin, ya kan, dibayarin. Ada yang sudah mata uangnya udah ganti, jadi renminbi. Ada yang kayak Pakistan itu ya, kan itu udah jadi punya Cina itu. Pakistan itu kan udah bangkrut, Pakistan itu kan udah separohnya udah diambil alih sama Cina itu Pakistan. Negara Islam terbesar di dunia, negara Islam benar-benar, bukan negara dengan penduduk Islam, bukan, negara Islam dengan penduduk Islam yang terbesar di dunia, ya. Sekarang 400 juta atau berapa tuh ya penduduknya, jumlahnya Indonesia kalah sekarang, tapi dikuasai sama Cina, Pakistan ini. Itulah the beast ya, yang diobati lukanya, ya. Itulah the beast yang diobati lukanya. Lihat ya, perang dunia, seluruh perang dunia itu di baliknya ada Islam. Tetapi akhirnya capek Islamnya, kalah perang terus. Nah, bagi Cina, musuh dari musuhku adalah temanku. Didatanginlah seluruh orang-orang Islam ini. Di deal. Sekarang ini masih dalam proyek pembibitan. Cina ini lagi main api nih. Dia lagi main api dengan Islam. The Dragon ini. Dia lagi main api, nggak bakal takut. Nyatanya coba, di seluruh dunia terganggu dengan Islam, kecuali di Cina. Seluruh dunia merasa terganggu dengan Islam, ribut sama Islam, kecuali Cina nggak ribut sama Islam. Anak ajaib, Uighur Pak, iya tapi kan terus diem kan, silent. Siapa yang berani ganggu coba masalah Uighur itu? Silent semuanya, ya kan? Ada 6.000 masjid, 16.000 masjid dibongkar, seluruh dunia bungkam. 16.000 masjid dihancurkan di Cina, seluruh dunia bungkam, coba bayangin. Ada yang berani sama Cina? Tidak ada yang berani. Karena seluruh negara-negara Arab sedang diobati, seluruh negara-negara Islam sedang diobati oleh Cina. Wih, ajaib saudara, wih ngeri ya. Coba kita bikin ini ya sedikit ya. Oh, kok salah nih ya, ini ya salah ya. Ini World War I ya. World War I itu adalah Jerman dengan Ottoman Turki. World War II itu Nazi Jerman dengan Mufti Palestina. Cold War itu komunis dengan Islam. Modern geopolitik adalah Cina dengan Islam. Perang Dunia I, Perang Dunia II, Jerman dengan Islam. Ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II itu kan berturutan langsung kan. Perang Dingin, Rusia dengan Islam. Ya, Rusia dengan Islam. Modern geopolitik, Cina dengan Islam. Coba, dari Jerman ke Rusia, geser ke Cina dengan Islam. Ya, nangkap ya saudara ya. Itu kan pola kan. Islam itu selalu nempel. Terakhir inilah nempelnya sama Cina. Ya kan? Dia nempel sana Cina. Nah, inilah yang disebut the beast tadi itu ya. Yang di dalam Wahyu 13. Ketika naga itu menyembuhkan binatang yang hampir mati dan memberi kuasa kepada binatang itu. Iya kan? Dan binatang itu adalah antikristus. Ya.
akan membuat binatang dan patungnya itu ya, antikristus. Siapakah antikristus? Islam. Anti dengan Yahudi, anti dengan Kristen. Bunuh Yahudi, bunuh Kristen. Ya, clear dong. Masa kurang jelas ini urut-urutannya ya. Clear, semua bilang clear ya. Indonesia ada di mana? Indonesia lagi bingung sekarang. Karena dia dulu salah pilih teman. Dia salah bergaul dengan orang-orang Islam, Oki. Oki itu adalah sebuah pergaulan yang salah bagi Indonesia. Kamu salah berteman, saudara. Jangan salah berteman. Belajarlah sama saya. Kamu lihat itu ya. Orang-orang salah berteman tuh ya. Edis, Sofiatul, Reda Marbun, si Edwin Botak itu. Salah berteman. Akhirnya kacau mereka semua hidupnya. Ya kan, dimanipulasi, dimanfaatkan. Sofiatul tadinya menghina-hina saya, popoho. Ya menghina karena saya dianggap tidak trinitas. Nggak taunya sekarang dia trinitasnya buang ke tempat sampah. Kacau ini, suruh dihapus trinitasnya. Dia maki-maki saya, nggak ada angin, nggak ada hujan maki-maki saya, si Sofiatul itu. Sampai sekarang videonya di privat, nggak berani, dia malu ya. Ngata-ngatain saya, katanya nggak sekolah di Haifa, segala macam. Taruhan aja kita ya, kan. Ya kan, grupnya tadi menghina saya segala macam, wah ngeri ya, hinaan-hinaannya ngeri sekali. Udah di private, tapi ya baru kemarin saya lihat, saya buka lagi udah nggak ada, udah di private. Tulisannya private ya, bukan dihapus tapi private. Jadi masih ada video itu ya. Salah bergaul, ya ini jadi begitu. Ya, yang boleh berapologetika itu hanya Edis dan Sofiatul, katanya kan. Emang kamu sekolah di mana? Oh kita yang berani ngelawan Islam. Emang kamu berani kayak saya nyatronin AWF gitu, datengin begitu. Baptis gitu, Ali Makrus di depan matanya mereka. Judi Mulyana sampai geger mereka semuanya ya. Sampai ketika saya nempel ke Agustan, ya Agustannya nelpon saya, wah takut. Kemarin saya masuk TikToknya dan Cemumek. Wah ya panik orang Islam itu. Karena tahu setiap kayak saya ketemu sama mu'alaf itu deket saya, pasti mu'alaf itu jadi Kristen lagi. Edis bisa begitu. Adanya orang jadi Kristen lalu balik Islam lagi tuh gara-gara Edis. Ya kan? Kaget. Emang Sofia tuh udah berapa banyak membaptis kayak saya. Ya kan? Itu banyak yang kita baptis ya, saudara ya. Apa ya? Saya pernah catat ya, saudara ya. Tak catat ya, kemarin tak catat, tapi ini tak private ya. Ini contoh ya, ini berbuah nih yang namanya berbuah. Kita ini, waktu saya masih di Indonesia, ada sekitar 100 orang Islam yang saya baptis, mungkin lebih ya, 100 lebih. Tadi saya ngomong sama ini ya, sama Pak Martina tadi ya. Orang-orang Islam yang saya baptis itu rata-rata dia terus tiarap, dia tenang. Ya, dia nggak langsung petakilan kayak si Dedi, kayak si siapa itu, Saifuddin, enggak, mereka tenang. Ada yang sudah jadi dokter, Yohanes Hadi, tapi baru meninggal kemarin karena COVID ya. Jadi saya ambil master, ya, saya masukkan, karena saya mau ke Eropa, jadi tak masukin ke alma mater saya dulu. Terus dia selesai S2, terus dia ambil S3 di Baptis, di STT Baptis, ya. Dia tenang, ya. Sempat ngajar di Hagios. Tapi yang short course-nya ya, bukan yang kita belum punya seminari waktu itu ya. Ada namanya ibu siapa lagi itu, banyak ya, aduh. Yang kita baptis di laut, kita baptis di sungai, ada yang dari Padang gitu ya, yang kita sampai bayari pesawatnya, berangkat, langsung kita baptis. Banyak ya yang kita baptis ya. Ada sekitar lebih dari 100. Nyata, ada orangnya masih ada. Yang istrinya anggota dewan. Udah kita baptis, istrinya anggota dewan itu ya, kita baptis itu ya. Wah gila itu. Anggota DPR kita baptis istrinya ya.
ada 150 orang yang dibaptis. Setelah saya di Eropa, mereka dengar YouTube saya, lalu mereka mau dibaptis. Yang baptis ya orang-orang kita, pemuritan kita. Yang mereka dengarkan YouTube kita di sini, kita ngobrol-ngobrol, atau lihat saya dituduh di Facebook, di mana ya, dibaptis. 150 orang, resmi, ada. Salah satunya keluar ini Siliwangi, Sans. Ya, Siliwangi, Sans. Siapa itu tadi? Anissa itu orang yang lama ya. Anissa itu ya sekeluarga dia dengarkan terus Anissa nelpon apa hubungi saya di Zoom. Kita mau dibaptis. Oh ya harus kita atur kita sepakat. Oke deh kita kirim Saifuddin aja yang baptis. Tetapi atas instruksi dari saya. Dibayar Saifuddin, kita kasih ongkos jalan, nggak gratisan. Kita kasih ongkos jalan Saifuddin. Kalau nggak salah, kirimnya 5 juta. Kalau nggak salah waktu itu buat ongkos jalan ya. Karena Anisanya kan tinggal di provinsi lain, nggak di Jakarta. Jadi kita kasih jalan 5 juta atau 10 juta, saya lupa ya. Kita kirim. Saya lupa waktu udah lama sekali ya, udah 5 tahun yang lalu. Ya. Dan banyak lagi ya, di kita, ada di dalam kita, ada 150 orang terdaftar resmi. Emang Edis sama Sofiat itu sudah berapa banyak? Terus saya sendiri selama di Eropa, di Jerman, ya sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun 2024 sorry ya, ada 400 orang termasuk refugee Islam, Iran, Irak, termasuk orang Jermannya sendiri. Tahun ini ya selama gereja Denak itu ada, sedikitnya kita 10 orang itu ada baptis. Orangnya ada semua. Kecuali yang sudah pulang ke negaranya Latvia, ya, si orang Rumania itu, ya, itu sudah pulang ke negaranya. Tapi yang lain ada semua di tempat kita, ya kan? Membership di Hagios kita itu ada sekitar 1.000 orang. Alumni dari Hagios Bible College udah 1.200 orang lebih. Ya, yang short course dan kita ada seminari yang 3 tahun, yang S1 ya. Sampai dengan hari ini mahasiswa kita masih banyak ya. Ada mahasiswa kita, Hagios Bible College yang kedua, ketiga, keempat, dan Hagios Bible College Master. Totalnya ada 100. Ada 100 mahasiswa kita yang masih aktif, belum yang di kelas evangelis. Ya, kita kan lagi buka kelas evangelis ini kan, ada 30. Kita sekarang mahasiswa aktifnya ada sekitar 120 orang. 120 ya, 120, 140. Nanti kita besok buka apologetik, jadi 150 orang mahasiswa aktifnya kita. Ya, itu kan buah pelayanan dari kita, bukan saya, kita. Karena kan saya nggak sendirian, saya membangun kalian. Karena nggak bisa sendirian. Itu buah namanya. Bukan cuma masalah baptisan dan orang yang kita menangkan, tapi orang-orang yang kita rawat dalam komunitas kita. Tidak ada yang miskin di tengah kita. Siapa yang menjadi member di komunitas kita, tidak mungkin kamu tidur di pinggir jalan. Pasti kalau kamu miskin, kita bayar di kontrakannya. There is no poor among us. Itu ajaran Tuhan Yesus. Itu ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan untuk melawan antikristus. Tadi Anda dengar laporan di pertama ya, di awal yang videonya keputus ya, nanti saya upload di Hagios. Setiap minggu kita ada laporan dari Hagios Group, dari Embun Pagi, Yayasan Damar Kasih, Yayasan Damaris, Hagios Eropa. Tadi kebetulan ada 2 yang kasih laporan, Yayasan Damaris sama pembagian hadiah Natal ya. Ada juga beasiswa. Kita ada laporan ya, membagi sembako, membagi makanan, bagi apa, semuanya kita bagi. Itu adalah cara melawan antikristus. Ya. Itu caranya melawan antikristus. Dengan cinta. Bukan dengan hujat, bukan dengan kemarahan. Saya dibilang hate speech. Kalau saya hate speech, orang-orang Islam nggak tak kasih makan. Sofiatul itu hate speech. Dia kan nggak pernah ngasih makan orang Islam. Reda Marbun itu hate speech. Edis itu hate speech. Dia nggak pernah tolong orang Islam. Kalau kita banyak kasih makan orang Islam. Orang Islam kita kasih makan loh. Ya.
Ini Pak Paul kan pengemis donasi. Saya tidak pernah ngemis donasi buat diri saya sendiri. Hidup saya sudah janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih kami lewat di Eropa ini, semua yang saya miliki itu punyamu Tuhan. Dan itu saya lakukan hari ini. Kamu boleh cek rekening saya, kosong terus. Ya kan? Maaf kata saudara ya, kalau ada pun lebih. Begitu saya tahu ada yang kurang, saya kirim uangnya buat orang yang berkekurangan ini. Yang saya tahu ya, yang harus saya kenal dong, nggak sembarangan, namanya ongkrongan, sombong itu namanya, kalau sembarangan itu ya. Saya harus tahu orang ini memang harus ditolong. Kalau nggak ada lagi, saya masukkan ke yayasan, saya kembalikan kelebihan itu ke yayasan. Dan itu sudah kita lakukan. Saya ngomong bukan buat pamer. Kalau kamu bilang pamer, terserah, yang tahu kan saya sama Tuhan. Saya lagi kasih tahu kamu, itulah yang saya lakukan. Dan saya berharap kalian meneladani saya. Ya. Apakah saya gajian dari yayasan? Sampai dengan hari ini saya nggak pernah gajian dari yayasan. Marcel digaji, ya kan? Junita digaji, Andre digaji, beberapa orang digaji. Tetapi saya tidak terima gaji. Iya dong, saya kan harus memberi teladan dulu kepada kalian. Dengan gaji yang layak, bukan gaji asal-asalan. Ya, dasar dari melawan antikristus tadi. Kalau Cina, dia menyebarkan pengaruhnya dengan ketamakan, keserakahan, ya, yaitu apa? Prosperity, wealth, one road, one belt, one road, demi cuan, cien. Ya kan, mamon, dia mengobati, ya kan, dengan uang. Antikristus urusannya ekonomi, duit. Ya, nanti saya akan cerita lebih detail hari Sabtu depan atau minggu depan. Kok minggu depan sih? Nah dong ya, Sabtu ini saya masih belum ya, Sabtu depannya lagi. Tanggal 7, tanggal 7 atau tanggal 8-nya kalian. Nanti ya saya baru akan bikin seminar jam 10 pagi kira-kira ya. Nanti saya kasih selebarannya ya. Soalnya saya belum dapat Pak Utomonya masih ada di Indonesia. Nanti kalau sudah disebar baru saya kasih tahu kalian jamnya persisnya ya. Kalian akan saya live-kan di Zoom juga. Saya dari Amerika, saya di Amerika bikin seminar itu ya. Perang Dunia Ketiga, Indonesia dan Antikristus. Ya. Nah, itu saudara, urusannya apa? Jian. Ekonomi tidak bisa membeli dan menjual tanpa ada tanda nun, huruf nun. La ilaha illallah tambah huruf nun itu tadi ya. Jumlahnya adalah 666. Adalah ketamakan. Jadinya Demas, Yudas Iskariot, cinta uang, semua ketamakan, keserakan gara-gara donasi. Titit, kelentit, dan duit. Kamu berapologet, kamu buat cari duit. Kamu melayani buat cari duit. Hati-hati kamu akan jadi antikristus. Orang-orang yang berapologet dan melayani karena uang. Gereja-gereja yang melayani karena uang. Ya, Papi Daniel selalu nasihatin kita semua ya. Jangan melayani untuk hidup. Tapi hiduplah buat melayani. Itu pengajaran sepele retorika ya. Tapi itu beneran saudara, itu bukan retorika kosong. Jangan kamu melayani Tuhan di sini, sok-sokan melayani buat cari donasi. Sungguh saudara, nanti kamu jadi antikristus. Kamu akan jadi pengikut antikristus. Sudah terbukti kan? Rudi Yohanes. Ya kan? Sudah terbukti kan? Dia melayani kan buat cari koin, buat cari donasi. Ya, oh ini buat bikin panti asuhan, bohongi katanya bikin rumah. Loh ini saya ngomong ya, Saifuddin Ibrahim. Oh tapi Saifuddin juga suka bagi-bagi uang Pak. Iya, ongkrongan dia. Ya kan, tapi kan ini duit. Waktu dia ngumpulin duit buat KC, dia bilang, Sarah tenang saja Sarah Ayu. Nanti kita nolong KC, kita nanti punya rumah satu. Rumah baru lagi, padahal dia sudah punya rumah dua. Dia mau punya rumah satu lagi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Loh ini saya buka semua ke kalian ya. Kalian mau ngomong apa, saya nggak urusan. Emang saya pikirin saudara. Ini kan? Grupnya Reda.
Wah, kamu nggak cari koin, kamu nggak cari koin apanya? Cari koin mereka. Emang Rida kerjanya apa sih? Emang seberapa dia kaya sih tuh suami istri itu? Saya kan tahu mereka. Ya cari duit sama saja, cari donasi. Pelan-pelan halus. Iya kan? Kalau kita cari donasi enggak kan udah saya kasihkan. Malah saya punya uangnya saya kasihin. Saya kasihin berapa ratus juta aja tuh saya kasih ke kalian itu. Saya ada yang nyumbang 100 juta pun saya kasih ke kalian, saya kembalikan semuanya ya. Tunjukkan. Ada yang nyumbang berapa pun kamu tak buka nih ada yang nyumbang sekian ya. Gitu ya. Jangan kamu melayani untuk hidup. Kamu melayani buat cari donasi. Oh, yang tahu kamu sama Tuhan di awal, tapi lama-lama orang nonton. Ya, tapi hiduplah untuk melayani. Ya, Oden, Pastor Daniel hidup untuk melayani. Dia punya uang, dia ngelihat anak-anak rohaninya ada yang kesusahan, ditolong. Ya, dia lihat, dia nggak kenal saya. Saya ditelepon, Paul, aku nyari kamu. Loh, iya pastor, jangan panggil pastor, bilang papi saja. Ya, Kodet, ya, bilang papi, kamu kan umurnya kan seperti anak saya. Iya kan, oh iya, 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 bingung saya manggil papi. Ya sembarangan manggil papi kan, baru kenal, ketemu orang yang saya nggak, ya ketemu pernah saya kuliah dulu ya, tahun 97, 95 saya pernah ketemu sama Pastor Daniel ya di Salatiga dulu waktu saya kuliah. Tapi kan beliau pasti lupa, nggak mungkin ingat saya waktu itu ada 300 orang. Selama 6 bulan kami disupport ya. Memang gitu, waktu itu kita minim sekali. Bukan kurang, minim sekali. Karena saya kan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah kamu harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi kamu jangan melayani demi cari uang. Ya, tapi melayani, tapi hiduplah untuk melayani. Bahkan uang yang kamu punya pun kamu berikan untuk melayani. Itu yang benar. Bukan melayani untuk mendapatkan uang. Tapi melayanilah, hiduplah untuk melayani. Jangan dibalik-balik ya. Hiduplah untuk melayani. Uang yang kamu punya itu untuk melayani. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bukan kamu cari harta dengan menjual Tuhan. Beli rumah, alasannya mau buat ini, mau buat itu, rumah apologet lah, rumah anak terang lah. Kemarin papi ngeledek saya, Pastor Daniel. Paul, kamu ngatur jadwal susah sekali, kita kan mau pentahbisan. Aduh, saya pengennya Pastor Daniel yang khotbah, semua nanti kita ada papi gitu ya. Jadi saya juga bebannya tidak berat. Itu kan beban moral, saudara. Saya mentahbiskan Anda itu beban moral. Tapi Pak Saudara bilang, sudahlah gedungnya dibeli saja. Saya langsung diem, saudara ya. Tapi saya nggak kepengen beli gedung. Saya kalau beli gedung mendingan buat kasih makan. Semakin banyak orang yang kita kasih makan kan semakin bagus. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, gedungnya buat apa? Saya bilang begitu. Betul, 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 betul. Wah, kamu hebat. Betul, 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 betul. Iya, tapi kalau ada orang kasih saya gedung, suruh pakai nih, saya mau. Tapi kalau suruh beli, saya tidak mau. Ya, buat apa kalau Tuhan datang? Kalau antikristus tiba-tiba penguasai bumi, gedungnya buat apa? Dirampas. Terus duitnya kemarin hilang. Goblok. Iya kan? Pastor Daniel itu orang yang memberi contoh teladan kepada saya. Ya, saya dirawat 6 bulan itu ya. Dirawat. Lalu ada orang lain ikut-ikutan ya minta itu kan papi kan juga ngerawat Paul. Loh, papi itu dapat uang ngerawat Paul itu bukan papi punya uang nih, rekening papi kosong semua nih, itu tunjukkan 3 rekening kosong semua. Uangnya enggak ada. Loh, papi dari mana? Tuhan yang suruh, Tuhan yang kasih Paul itu. Ajaib ya saudara ya. Itu Tuhan yang kasih Paul. Bukan maunya papi. Papi disuruh Tuhan nyari Paul. Disuruh merawat Paul sampai dia cukup. Nah itu loh saudara. Kalau kamu ya hidupnya untuk melayani Tuhan, kamu jangan takut.
Begitu 6 bulan, saya lihat, saya kan mengajar, ya kan. Ngajar saya sudah dapat 1.800 euro ditambah dari YouTube segala macam bisa dapat 2.500 waktu itu kan YouTube saya kan banyak kan bisa sampai 1.000 euro saya sebulan kan bisa 1.500 kadang-kadang tapi sudah cukup saya sekarang penghasilannya minim-minim sudah 1.800 kadang-kadang 2.000 tak ini ya masih apa enggak ya ya kayaknya masih deh saya lupa ya masih tak catat ya. Jadi setiap kali dikirim uang, terima kasih Papi saya sudah terima uang, terus saya kasih laporan keuangan ya. Setiap bulan beliau dulu kasih 1.500 euro. Ya, 1.500 setiap bulan. Saya kasih laporan, saudara ya, kasih laporan. Ini penghasilan saya, ini saya dapat dari pemerintah sekian, saya dapat sekian. Lah, di Amerika, kamu kalau asylum, uangnya lebih banyak. Ya, di Amerika, di Jerman juga lebih banyak daripada di Belanda. Kalau sekarang di Belanda sudah banyak ya disesuaikan. Jadi satu orang sekarang 300 sebulan. Dulu saya, waktu zamannya saya, satu orang itu nggak nyampe 200. 175 kalau nggak salah. Ya, jadi kalau kita berempat, ngitungnya bukan 4 tepat gitu ya. Tapi saya cuma dapat nggak nyampe 600 berempat. Sekarang satu orang 300. Kalau kamu berempat dapat 1.000. Waktu saya di Jerman, saya berempat dapat 1.300. Ya, tapi setelah sampai di Belanda sih nggak nyampe separuhnya, cuman nggak nyampe 600 ya, 600 nggak nyampe 600 pokoknya saya lupa. Tapi ya ada support dari Papi ya dulu ya. Papi nggak punya uang, tapi dia tunjukkan bagaimana menjadi seorang ayah. Dia tunjukkan kepada saya, saudara. Dan itu yang sekarang saya ajarkan kepada Anda, jangan hidup ya, jangan melayani untuk cari donasi. Tapi kamu punya harta, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Saya kebablasan kenakan ya. Satu lagi terakhir. Jadi antikristus akan bekerja dengan mamon, dengan uang. Lihat, ya kamu tidak bisa mengabdi dua tuan, yaitu kepada mamon dan kepada Allah. Sama, namanya anti dari Kristus. Mamon. Gara-gara mamon, urusannya mamon. Maka kalau kamu tidak hidup untuk melayani, tapi kamu melayani buat cari uang, maka kamu adalah hamba dari mamon, hamba dari uang, kamu adalah pengikut antikristus. Kalau kamu kumpulin donasi, bilangnya buat ini, ya kan, tapi kamu memanipulasi masyarakat, nggak taunya buat kekayaanmu sendiri. Kamu adalah pengikut antikristus, hamba mamon. Seperti Demas, ya, seperti Yudas Iskariot. Menjual Tuhan untuk dapat uang. Loh, sama, itulah menjual Tuhan. Kamu ngapusi, kamu jual-jual firman Tuhan, ya, kamu teologinya ngawur-ngawuran, supaya kamu dapat uang. Yang penting algoritmamu tinggi. Ya, Edis, Sofiatul, Rudi Yohanes, itu adalah orang yang menjual Tuhan. Itulah antikristus. Makanya tanda-tandanya akan ada di Indonesia. Karena banyak pendeta-pendeta, apologet-apologet antikristus yang cari duit kayak Gilbert. Ya kan? Gilbert kan cari duit kan? Jam tangan, pamerin mewah. Ya kan, anaknya hidup dalam hedonisme. Pendeta-pendeta ya yang hidup dalam hedonisme itu siapa tuh anaknya Tiberias itu kan satu tim semuanya nggak taunya narkoba semua hero kena narkoba semua dicokok sama polisi. Siapa lagi tuh? Semua pendeta-pendeta yang hidupnya dalam hidup kemewahan itu cikal bakal antikristus, hamba mamon. Setiap orang yang hidup di dalam kemewahan hedonisme, ya, memuaskan diri dengan barang-barang yang mewah, ya, adalah cikal bakal antikristus, dan itu ada di Amerika dan ada di Indonesia. Di Amerika, ya, dan di Indonesia sangat jelas kelihatan. Kalau di Eropa kamu nggak bisa lihat, agak jarang-jarang, susah. Karena orang Belanda pinter, orang Eropa pinter. Orang Eropa, orang Indonesia sama.
ya, mudah keblinger, ya kan? Itu kan teologi prosper teologi itu kan dari Amerika, bukan dari Eropa. Prosper teologi itu. Lalu di Belanda kemarin, kalau kamu menyumbang kolekte yang banyak ke gereja kami, maka sakitmu akan disembuhkan. Besok ditangkap sama polisi. Lagi di tengah jalan dia lagi doa kesembuhan itu ya. Doa kesembuhan semua pada datang ya. Dijemput paksa sama polisi, dijemput. Baru bulan kemarin tuh di Belanda. Saya kaget bulan kemarin itu ya. Ada polisi, ada pendeta bikin doa kesembuhan di jalan, lalu dicokok ya. Bentar ya, namanya geger ini ya, pro kontra ya. Nah, setelah saya tahu sebabnya, oh ya ya pantes ditangkap polisi. Halleluja. Deze mensen zijn onderdeel van een moderne christelijke... Kerkleiders in Nederland die dure auto's zomaar weggeven uit naam van God. Nou, gisteravond hebben we een auto weggegeven. Halleluja. Deze mensen zijn onderdeel van een moderne christelijke beweging. We gaan het aan de hele wereld laten zien. Onze God. Er is een berikan buat Tuhan. Ya, tadi malam ada orang ngasih mobil. Mobil mewah ya. Maar gierige mensen worden steeds armer. Dus gewoon 10% van je salaris gaat naar de kerk. Ja. En gezond zijn. 10% kesehatan, segala macam itu ya. De demonen worden weggebeden en de grip van Satan. Ini dulu ya, ini dulu. Nanti tak tunjukkan. Yang terakhir ya saudara ya. Ini supaya kamu belajar ya, supaya kamu jangan bodoh. Ditipu sama orang-orang macam Edi sama si Rudy Yohanes. Intinya ini ada orang namanya Tom DeWall dari pelayanan Front Runner Ministry. Nah dia itu bilang kalau kamu kolekte sama aku yang banyak, tadi depan video yang pertama ya ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih, nanti Tuhan akan sembuhkan kamu. Makin kamu ngasih uang banyak sama gereja saya, maksudnya gerejanya dia, maka kamu kan makin sembuhkan. Nah itu ada yang nggak sembuh, laporin ke polisi, ya. Ya itu kamu kalau ngasih iming-iming gitu bisa tangkap polisi tuh saudara ya. Nah lalu si pendeta ini lagi pelayanan kesembuhan di pinggir jalan, dicokok sama polisi, ditangkap. Evangelis Tom DeWall ke arrested 10 Januari ya baru ya. Tom DeWall ini langgar sorgen over ke arrested ke Bets ke Nezer. Doa kesembuhan si Tom DeWall ditangkap polisi, dicokok ya saudara ya. Banyak orang yang menggunakan ini untuk cari uang ya. Nah kalau kamu melakukan hal ini, kamu adalah hamba mamon, kamu adalah antikristus. Karena antikristus ceritanya nanti tentang uang, ekonomi. Makanya nanti perang dunia ketiga itu adalah perang yang tidak normal, perang ekonomi. Lihat kamu Amerika sama Rusia nanti bisa damai. Caranya gimana? Karena Amerika punya musuh namanya Cina. Dan Amerika bilang, kalau saya punya dua musuh, Rusia sama Cina, mabok saya. Jadi caranya gimana saudara? Dia harus deal dengan Rusia. Caranya deal dengan Rusia apa? Ukrainanya kasihkan ke Rusia. Nggak mau ikut campur. NATO nggak boleh, harus mundur. NATO-nya teriak-teriak. Ya kan? Donald Trump yang ngancam. Oke, kalau gitu tak ambil aja tuh Greenland-nya. Loh itu ancaman, bukan sungguh-sungguh. Itu ancaman. Ya kan? Greenland ambil kalau gitu. Wah, tambah geger lagi Uni Eropanya, sama pusing semuanya. Nah, itu makanya kamu nggak tahu sih maksudnya Rusia. Makanya Donald Trump dengan Putin itu dia harus deal. Supaya musuhnya cuma satu, yaitu Cina. Tapi ini urusannya adalah perang ekonomi. Nanti perang ekonomi urusannya apa? Menghancurkan infrastruktur dengan apa? Dikirim pandemi, dikirim virus komputer, ya kan, di hijack, wah segala macam itu ruwet tuh. Tiba-tiba uangmu di bank hilang semua. Itu yang akan terjadi, dan itu kan geger. Nah nanti ya lihat ya seminarnya saya nanti ya tanggal 7 di LA atau tanggal 8 waktu Indonesia, Maret. Ya nanti saya akan cerita itu semuanya ya. Nah ini hamba-hamba Tuhan seperti ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mata duitan. Urusannya apa saudara? Duit, titit, kelentit. Enak ya saudara ya, tit ya saudara ya. Urusannya begitu, ya kan? Saya Fudin nidurin isinya pendeta lain. Samuel Syahaan sama siapa? Kesia, Yosua Teu sama PS Sarah. Terus Amin Wijaya sama siapa? WL siapa itu ya.
Semua RK lagi difitnah lagi, si Edwin Metaton katanya sama perempuan mana lagi. Pokoknya isinya duit, titit, kelentit. Inilah roh perjinahan dan roh uang. Loh Gilbert pun tidak lepas. Semua hamba-hamba uang ya tidak akan lepas dari titit sama kelentit. Orang-orang yang menjadi hamba duit tidak akan lepas dari hamba titit dan hamba kelentit. Karena itu satu paket. Ya, saudara ya. Ini nasihat saya kepada kalian semuanya yang ada di komunitas ini. Kamu sekarang melayani, kita ini organisasi yang besar. Setiap bulan kita kumpulkan 500 juta. Ya, rata-rata kadang-kadang cuma 300, kadang-kadang 1 miliar. Rata-rata kita pukul rata 500 juta misalnya. Ayo, jangan menjadi hamba uang. Dan kalau kamu yang menerima bantuan, tetaplah disiplin, walaupun sedikit kamu belajar menabur. Walaupun kamu terima paket sembako, paket beasiswa, paket apa, kan dapat uang, dapat makanan, dapat apa, ya kan, dapat tunjangan untuk bayar uang kontrakan. Kamu harus belajar tetap menyisihkan nasimu yang terbaik bagi kepada orang miskin. Supaya kamu jangan kamu pikir kamu miskin, kamu tidak bisa jadi hamba uang loh. Orang miskin, orang kaya sama-sama bisa jadi hamba uang. Itu mah bukan masalah berapa uang yang ada di bank, tapi berapa hatimu merasa memiliki, posesif. Nah, saudara, ayo, yang saya tunjukkan kepada Anda, teladan yang saya tunjukkan kepada Anda, justru saya keluar uang buat kalian. Saya miskin, tapi saya memperkaya banyak orang. Seharusnya mentalmu itu seperti itu. Tapi kalau mentalmu adalah, ya, cari donasi sebanyak-banyaknya, mumpung lagi terkenal, maka kamu adalah antikristus. Kamu adalah Demas. Kamu agape kepada dunia ini. Kamu adalah Yudas Iskariot. Menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Kamu adalah hamba Mamon. Kamu adalah antikristus. Ya, yang intinya adalah apa? Dikendalikan oleh ekonomi. Antikristus itu mengendalikan ekonomi. Nah, kalau kamu mengikuti ajaran orang-orang ini, kamu akan menjadi tanpa kamu sadar jemaatnya Gilbert, jemaatnya Philip Mantova. Udah banyak yang sadar ya jemaatnya Philip Mantova ya. Sudah banyak yang sadar. Jemaatnya gereja-gereja kemakmuran, jemaat gereja-gereja apa lagi itu? Sebutlah satu-satu ya. Kemarin si siapa itu, si Pak Andi sebut tuh nama satu pendeta yang di PIK itu ya. Kamu akan ketemu dengan orang yang setipe dengan kamu. Saya orang suka menabur, saya akan ketemu dengan orang-orang yang suka menabur. Ya memang begitu hukumnya. Kalau bilang saya iri sama orang ini sama orang itu, irinya dari mana? Orang saya punya aja tak kasihin, mupat iri. Saya punya saja tak kasihkan. Ada orang nyumbang 100 juta aja tak bagi semuanya nih, tak berkira ya ini buat pelayan ini, buat pelayan ini, buat pelayan ini. Ada orang ngasih lagi berapa puluh juta, ini hebat ini ya, ini langsung saya arahkan. Tadinya yang proyek Eropa tuh langsung ke rekening saya. Cuman saya bilang jangan, nanti saya jadi tamak, nanti saya jadi serakah. Tapi login, jangan ya, transfer ke Damar Kasih aja, transfer ke yayasan aja. Itu asal usulnya begitu. Jadi bukan untukku dan untukku, tapi selalu aku mau berbagi. Maka kamu akan terhindar dari urusan duit, titit, kelentit. Kamu akan bebas dari antikristus ini. Itulah cara melawan antikristus. Makanya Tuhan Yesus selalu ajarkan kepada kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pertama apa? Perpuluhan dulu. Supaya hatimu jangan melekat. Jika hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Ya kan? Janganlah kamu ingin mengejar kekayaan, baru kamu kepengen itu udah terbang seperti burung. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Itu Tuhan ajarkan bolak-balik. Selama hidupnya Tuhan Yesus, dia ajarkan kepada murid-muridnya selalu apa? Memberi makan, bahkan dikasih ancaman. Kalau kamu tidak memberi makan orang-orang miskin, kamu tidak tolong orang-orang ini, masuk neraka kamu. Mau kamu teriak, Tuhan Yesus, aku sudah bikin mujizat, aku sudah mengusir setan. Nggak urusan, aku nggak kenal kamu. Artinya apa? Nggak bisa kamu, aku Kristen, aku percaya Yesus. Lalu si Edis bilang ya, apa sih ajaran Kristus? Tritunggal buang ke tempat sampah aja. Ini orang gila saudara ya. Yang penting kan melakukan ajaran Yesus, mengasihi. Lah kamu ada orang datang
minta sumbangan, lagi bencana, ditolak. Ajaran apa yang sudah dilakukan sama Reda, sama Edi, sama Sofiatul? Ajarannya siapa coba? Kalau kita jelas, ajarannya Tuhan Yesus. Ajaran siapa yang dilakukan oleh Reda, Edis, dan Sofiatul? Ajaran setan, antikristus. Sama, bedanya sama Gilbert apa? Makanya Saifuddin kan muridnya Gilbert. Ya duit urusannya. Duit titit kelentit, sama kayak Gilbert, ya. Saifuddin, Gilbert, Yosua Tewu satu perguruan. Ya duit titit kelentit urusannya. Satu murid satu perguruan. Kalau di sini kamu begitu kamu masih kelentit duit, kamu nggak akan tahan di tempat kita. Ya, karena kekudusan itu penting. Kasih dan kekudusan. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya.